Kemudian Bapak Ibu mengidentifikasi masalah bahwa di latar belakang sudah Bapak sebutkan bahwa anak-anak hasil belajarnya rendah itu kan diindikasikan, betul ya. Ada beberapa faktor penyebabnya, betul ya. Bisa dilihat dari motivasi belajar yang kurang, betul ya. Sarana belajar yang belum lengkap, betul ya. Termasuk model pembelajaran dari guru yang dinilai belum tepat, gitu loh ya. Itu jadi apa yang disebutkan di latar belakang itu kan dimunculkan di identifikasi masalah. Jadi masalah-masalah yang diidentifikasi harus ada di latar belakang gitu. Jadi kalau di skripsi Pak ya, kalau Pak, saudara tunjukkan identifikasi yang pertama itu ada di halaman berapa gitu ya. Misalkan itu Pak ya, di halaman berapa itu harus nyambung gitu ya, harus nyambung. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi bisa Bapak Ibu memaparkan masalah di latar belakang itu lebih daripada 3, kemudian nanti masalah yang dipaparkan di latar belakang itu dimunculkan di identifikasi masalah. Identifikasi masalah kan sederhana ya, 1 tadi ya, motivasi belajar siswa masih kurang, itu ya, sarana belajar kurang lengkap, model pembelajaran itu ya kurang tepat, hasil belajar masih rendah. Ya, itu kan sudah Pak ya, sudah identifikasi masalah. Nah, dari sekian masalah baru kemudian Bapak membatasi di mana, betul ya? Bapak membatasi di hasil belajar gitu ya. Karena apa? Karena Bapak akan meningkatkan hasil belajarnya gitu. Kemudian terus rumusan masalah ya sesuai tadi. Jadi rumusan masalah ya sesuai dengan judulnya ya. Bagaimana upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar melalui metode PJBL misalkan ya. Materi tentang sholat, betul ya. Pada siswa kelas berapa? 10 SMA, betul ya. SMA bla bla bla, betul ya. Kemudian tempatnya diperjelas ya, SMA-nya itu ya. Jadi kalau lokasi itu ya SMA negeri mana, kemudian Cirebon gitu ya. Kemudian yang terakhir tahun pelajaran ya, karena pendidikan itu dibatasi tahun pelajaran atau tahun ajaran 2024-2025. Itu untuk Pak ya, sekedar untuk hubungannya dengan judul, dengan rumusan masalah ya. Antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian harus sinkron gitu ya. Jadi kalau rumusannya itu ada 1, berarti tujuannya kalau di rumusan masalah ada 2 itu ya, tentunya itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk berikutnya kan manfaat penelitian itu ada 2 ya. Yang pertama adalah manfaat teoritis ya. Manfaat teoritis itu yang menambah wawasan pengetahuan itu teoritis Bapak Ibu ya. Manfaat penelitian bisa kalau panjenengan jabarkan manfaat penelitian bagi siswa itu ya. PTK ini juga punya manfaat bagi siswa ya dalam rangka meningkatkan hasil belajar anak itu ya. Kemudian hasil PTK juga punya manfaat bagi guru gitu ya. Kemudian punya manfaat bagi siapa? Bagi lembaga atau bagi sekolah betul ya. Yang kedua manfaat praktis ya. Kalau manfaat praktis itu berarti kalau teoritis itu sebagai menambah wawasan pengetahuan. Kalau praktis itu ya langsung pemanfaatannya ya. Bahwa hasil PTK ini bisa dapat digunakan sebagai dasar sebagai dasar untuk melakukan kebijakan begitu ya. Kalau bagi kepala sekolah kan ternyata setelah Pak Guru PAI melakukan penelitian PTK ada masukan ternyata anak-anak yang nilainya masih rendah itu ternyata betul ya, ternyata dengan metode model PJBL
oh hasil belajarnya bisa berubah, bisa meningkat menjadi bagus itu ya loh. Akhirnya kan terus sekolah mengambil kebijakan. Ayo bapak-bapak guru yang lain itu ya. Oh ternyata ini ada model pembelajaran bagus yang bisa diterapkan dalam pembelajaran masing-masing itu ya. Berarti kan hasil penelitiannya itu bisa digunakan sebagai langkah untuk mengambil kebijakan gitu. Oke, itu manfaat praktisnya gitu Bapak Ibu. Kemudian untuk bab 2 itu landasan teori nggih. Landasan teori itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah kajian teori. Kajian teori ya sesuai aspek yang Bapak angkat. Jadi kalau tadi ya meningkatkan hasil belajar berarti kan teori tentang ya. Kemudian berarti kalau PAI ya itu ya berarti kemudian kelas berapa itu pokok Pak nggih. Kelas itu perlu disebutkan karena apa? Kalau dalam teori itu nanti muncul apa ruang lingkup gitu ya, ruang lingkup materi PAI kelas berapa. Kalau Bapak ngambilnya kelas 7 SMP berarti kan ruang lingkup PAI di kelas 7 gitu ya. Lah itu kan perlu dimunculkan gitu ya sebagai landasan teori gitu ya. Itu ya Bapak Ibu. Oke, itu di bab 2 ya. Kemudian yang B-nya itu kan kajian penelitian terdahulu ya. Ya paling tidak ada 3 lah itu ya. Paling tidak ya 2 atau 3 ya Bapak Ibu. Artinya sebagai pembanding ya, sebagai pembanding Bapak Ibu diminta untuk mencermati penelitian yang sudah ada itu ya. Bisa mengambil dari alumni PAI UIN Surakarta atau bisa juga dari Cirebon nggak apa-apa Bapak Ibu kan panjenengan kan dekat dengan UIN Cirebon ya mahasiswa PAI di sana kan banyak juga yang apa meneliti ya tentang PTK lah. Jadi paling tidak ada 2 atau 3 sebagai pembanding gitu ya. Nah kemudian nanti di kajian terdahulu itu Bapak memaparkan judulnya apa, hasilnya apa, betul ya. Kemudian pembeda, betul ya. Terutama bisa persamaan dan perbedaan, tetapi terutama pembeda. Oh kalau penelitian yang terdahulu si A itu meneliti hasil belajar fikih. Sedangkan untuk penelitian PTK ini berorientasi di mapel Quran hadis loh. Pembedanya kan di situ Bapak Ibu ya. Nah itu sudah pembeda. Sama-sama model BJBL tetapi elemen materi yang di PTK kan berbeda. Gitu ya Bapak Ibu. Itu paling tidak ada 2 atau 3 sumber ya, monggo sumber skripsi atau sumber penelitian. Kemudian yang kecil itu adalah hipotesis. Ya, hipotesis itu apa hipotesis? Hipotesis itu kan jawaban sementara, betul ya kan hipotesa itu. Hipotesisnya apa? Ya Bapak yakin bahwa model PBJBL itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa, bla 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 gitu ya. Nah nanti hipotesis itu kan dibuktikan di penelitian, betul ya. Dibuktikan di penelitian. Itu Bapak Ibu ya untuk isi bab 2 ya. Untuk bab 2 mohon nanti tata tulisnya nggih. Tata tulis itu ya. Yang pertama ya. Kalau Bapak Ibu ngutip itu kutipan langsung, misalkan Bapak ngutip ayat dan terjemahnya itu kan kutipan langsung ya. Kutipan langsung itu kan ngutip apa adanya, betul ya, tidak menambah, tidak mengurangi. Itu namanya kutipan langsung gitu ya. Kemudian kalau yang dikutip itu lebih dari 3 baris, berarti tata tulisnya gimana Bapak Ibu? Dibuat berapa spasi? Ya, dibuat 1 spasi ya. Ya, 1 spasi karena kutipan langsung. Oke. Itu Bapak Ibu ya. Nah kemudian model tata tulisnya itu adalah body note, ya. Body note artinya sumbernya itu langsung dimunculkan di kutipan, ya. Di bodinya itu ya. Body note gitu ya Bapak Ibu ya.
footnote dengan body note yang beda ya. Ya. Jadi itu ya Bapak Ibu. Artinya karena Bapak Ibu sekali lagi kuliahnya di UIN Surakarta sehingga model tata tulisnya, model urutannya itu harus sesuai yang ada di UIN Surakarta. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua yang sering banyak salah itu ya. Yang pertama kutipan tadi ditulis satu spasi kalau kutipannya lebih dari 3 baris. Kemudian yang kedua ayat Al-Quran itu biasanya kan kutip apa adanya, betul ya? Biasanya yang dikutipkan tulisannya miring Pak, ya. Tulisannya miring gitu ya. Mohon kalau sudah dimasukkan ke proposal itu ya, jangan miring gitu ya. Tata tulis betul ya. Ditulis miring itu kan ada aturan. Sambil mereview skripsi dulu. Wah, sudah lupa Pak ya, karena sudah lama lulusnya itu. Oke, jadi kalau ayat terjemahan atau terjemahannya yang biasanya tulisannya miring itu harus ditulis tegak ya Bapak Ibu ya. Tulisan itu ditulis miring apabila kalimat itu berbahasa asing gitu ya. Berbahasa asing itu bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Sunda, itu ya bahasa Sunda. Lamun ayak mah kumaha gitu ya. Ya ditulis miring Pak ya kalau itu merupakan bahasa asing. Oke. Itu tata tulisnya gitu Bapak Ibu. Kemudian kutipan-kutipan itu kan relevansinya dengan daftar pustaka gitu nggih. Jadi apa yang Bapak kutip itu nanti kan sumber kutipan itu kan ditulis di daftar pustaka. Itu nggih Bapak Ibu. Jadi harus sinkron ya. Daftar pustaka dengan yang ada di bab 2 atau di kutipan gitu ya. Oke. Ya, ini masih ada yang mau masuk ini. Bentar. Buaan. Bentar. Oke. Ya, saya lanjutkan nggih. Itu untuk di bab 2 nggih Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan di bab 3-nya. Bab 3-nya itu metodologi penelitian ya. Judulnya ya. Kemudian subbabnya pokoknya harus sesuai dengan template loh ya. Yang pertama adalah jenis penelitian. Itu ya. Bab 3 itu nggak perlu berteori Bapak Ibu nggih. Langsung aja dalam penelitian ini atau jenis penelitian dalam penelitian ini adalah PTK, penelitian tindakan kelas gitu aja itu. Setting ya. Setting penelitian, setting itu kan ada 2 ya. Yang pertama subnya ya, gitu ketan B ya. B itu judulnya setting penelitian, subnya itu 1, tempat. Berarti kan tempat penelitian adalah di apa? Sekolah masing-masing. Di SMP ya atau di kelas 7. Ya, sekolah masing-masing itu ya. Tapi dengan alasan, alasannya apa? Harus ada alasannya Pak ya. Kenapa memilih sekolah itu ya. Yang pertama kan PTK itu memang kan tempat Bapak mengajar itu ya, itu satu. Yang kedua, bahwa masalah yang Bapak angkat itu memang berada di kelas itu gitu ya. Itu salah satu alasan. Tidak boleh alasannya karena rumahnya dekat loh ya. Oke. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, waktu penelitian Bapak Ibu nggih. Waktu penelitian berarti kan waktu disesuaikan dengan kondisi loh ya. Jangan proposal lama kemudian tanpa diedit itu loh ya. Kemudian waktunya itu waktu yang lalu itu ya. Jadi waktunya adalah waktu sekarang ya Bapak Ibu. Monggo ini panjangan rancang misalkan Desember Januari lah gitu ya. Desember Januari betul ya, atau 2 bulan lah gitu. Oke.
Oke, kemudian yang ke-C itu adalah subjek. Lah ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang di template lama itu kalau populasi sampel salah Bapak Ibu ya. Populasi sampel itu ada di kuantitatif ya. Kalau di penelitian kuanti itu ada populasi ya. Jumlah keseluruhan responden. Misalkan kalau meneliti kelas 7 berarti kelas 7 paralel. Kelas 7 di SMP itu ada berapa? Oh, ada ABCD itu ya. Jumlah totalnya ada 150. Itu namanya populasi gitu ya. Populasi kemudian sampel itu kan bagian daripada populasi. Populasinya 150, sampelnya bisa 100 itu ya. Itu kan itu di kuanti Pak nggih. Kalau di PTK nggak ada populasi sampel, adanya apa? Adanya subjek penelitian yang kemarin sudah saya jelaskan ya. Subjeknya ada 2. Yang pertama adalah subjek yang melakukan tindakan, yaitu guru PAI panjenengan itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah subjek yang menerima, betul ya, atau yang dikenai tindakan, yaitu siswa. Nah, siswa perlu disebutkan jumlahnya. Siswa kelas 7, betul ya, yang berjumlah, betul ya, 25 anak, betul ya. 10 perempuan, 15 perempuan mungkin gitu ya, atau wanita gitu. Terus yang ke-7 adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu meliputi apa ya? Teknik pengumpulan data itu untuk PTK ada 2 ya Bapak Ibu ya. Yaitu ada melalui tes, betul ya? Teknik tes, betul ya, tes karena hasil belajar tadi ya. Tetapi kalau Bapak itu akan melihat peningkatan sikap, berarti kan apa? Observasi atau pengamatan gitu nggih. Atau menggunakan angket gitu nggih. Oke. Bentar ini. Ramadhani mau masuk. Oke, ada juga yang ingin bergabung. Bentar. Oke. Itu Bapak Ibu nggih, itu sebenarnya kan simple Bapak Ibu nggih, simple ya. Artinya bab 3 itu simple, nggak perlu banyak cerita banyak, itu simple kok itu ya. Kemudian teknik pengumpulan data bisa teknik tes untuk hasil belajarnya, kemudian observasi untuk apa? Proses ya atau sikapnya gitu ya. Kemudian bagian berikutnya adalah indikator kinerja. Ini Bapak Ibu ya, indikator kinerja. Ini kan target Bapak Ibu ya. Artinya Bapak Ibu itu di PTK mentargetkan berapa siswa yang nanti tuntas atau lulus, atau berapa persen gitu ya, target kelulusannya itu ya. Jadi gitu Bapak Ibu. Makanya kondisi awal menjadi patokan gitu ya. Kalau yang semula yang tuntas baru 10 anak, betul ya. Kemudian maka akan ditingkatkan ya, 10 anak itu targetnya sampai berapa? Dari misalkan dari 10 menjadi 20 anak. Itu loh ya, 20 anak. Lah 20 persen. Itu kan indikator kinerjanya Bapak Ibu. Kemudian yang ke F itu adalah prosedur tindakan. Nah, ini Bapak Ibu, prosedur tindakan bahwa di PTK, loh itu ya prosedur tindakan. Berarti langkah-langkah Bapak Ibu ya. Jadi kalau di pembelajaran itu KBN-nya, betul ya. Bahwa prosedur tindakan itu isinya subnya 1. Betul Bapak Ibu ya. Oke. Ya, 1 prosedur tindakan. Oh ya, prosedur tindakan itu gini Bapak Ibu. Bahwa di PTK Bapak Ibu itu dirancang 2 siklus ya. Berarti prosedur tindakan yang pertama adalah
prosedur siklus 1 atau siklus 1, betul ya? Siklus 1 judulnya ya. Lah, siklus 1 itu subnya karena PTK itu ada 4 langkah ya, 4 langkah, betul ya? 4 langkah. Yang pertama adalah perencanaan. Betul ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ke B itu pelaksanaan. Yang ke C itu observasi. Yang ke D itu refleksi, gitu nggih Bapak Ibu. Jadi per siklus itu ada 4 langkah ini Bapak Ibu. Ada langkah pertama perencanaan, langkah kedua pelaksanaan. Loh. Oke, kalau dimasuk di pelaksanaan, loh, ini berarti Bapak Ibu membagi 3 kegiatan, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, penutup, itu ada di pelaksanaan nggih, Bapak Ibu nggih. Tentunya sudah hafal ini ya. Kemudian untuk yang ke C itu adalah observasi ya. Observasi ini kan dalam rangka untuk mengevaluasi proses nih Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu akan melihat perubahan sikapnya seperti apa. Perubahan apa di proses pembelajaran itu kan melalui observasi ya. Nah, nanti instrumennya gitu Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan yang terakhir adalah refleksi itu ya. Lah, refleksi ya. Artinya dari hasil PTK itu bagaimana tindak lanjutnya gitu nggih. Itu nggih, itu untuk di prosedur tindakan nggih Bapak Ibu. Kemudian langkah yang terakhir adalah teknik analisa data. Betul ya? Artinya setelah Bapak Ibu nanti melakukan tindakan, betul ya? Tentunya kan Bapak Ibu melakukan asesmen atau evaluasi, betul ya? Maka asesmen itu bisa tadi asesmen proses, betul ya? Melalui panduan observasi, hasilnya seperti apa, keaktifan anak, betul ya? Kemudian asesmen sumatif berarti kan mengevaluasi hasil belajarnya melalui tes tadi ya, melalui tes. Lah nanti lah itu ya, itu nggih Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Itu nggih. Daftar pustaka tentunya Bapak Ibu terutama di bab 2 tadi ya, landasan teori itu kan dasarnya kan referensi ya. Panjenengan tulis di daftar pustaka. Itu Bapak Ibu nggih untuk LK 81 ya, karena LK 8 ada 2 ya. LK 8.1 dengan LK 8.2 itu ya. Kalau LK 8.2 ini kan penyusunan instrumennya ya, pengumpulan datanya. Jadi ada tadi alat instrumennya ada angket, betul ya. Ada wawancara, ada observasi atau pengamatan. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini kan rata-rata yang ketiga ini kan dalam rangka untuk melihat prosesnya itu ya. Kemudian yang keempat itu bisa melalui tes itu ya. Tes itu berarti kan soal ya, soal ujian gitu ya, atau kemudian yang terakhir dokumentasi. Mungkin gitu Bapak Ibu. Untuk prosedur urut-urutannya nggih. Sekali lagi Bapak Ibu, ini buat baru terus ya, artinya harus dari awal ya, dari awal judul, isi sampai akhir itu kan harus konsisten ya, harus sama ya. Jangan sampai antara judul karo isi ada bedanya itu ya. Maksud saya itu misalkan judulnya itu sudah tepat Bapak Ibu karena guru PAI, tetapi di bawahnya masih guru PPKN misalkan itu ya. Ini sing PTK guru PPKN atau guru PAI-nya itu ya. Oke. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang ditanyakan silakan.
Ya, kalau tidak ada pertanyaan berarti kan sudah paham semua nggih Bapak Ibu. Nggih. Jadi gini dibuat Bapak Ibu simple aja lah, enggak perlu, pokoknya sesuai yang di template itu aja sudah bagus Bapak Ibu. Sekali lagi ini baru proposal itu ya. Jangan sampai proposal kok sudah ada bab 4, bab 5 itu ya. Loh. Bab 4 itu nanti itu ya. Lah iya, baru rencana kok sudah memunculkan hasil itu ya. Loh, kapan PTK-nya itu ya. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti untuk bab 4, 5 itu nanti, betul Pak? Nanti. Jadi setelah panjenengan praktek ngajar loh, nanti ya. Loh, jadi setelah Bapak PPL 1, PPL 2, loh, betul ya. Praktek P5-nya, loh, yang terakhir nanti membuat laporan PTK, loh. Ya. Baru nanti ya, sabar ini ya. Ya, Pak Jus ya. Ulang, baik. Enggak, kalau masih ada yang mau ditanyakan. Yo, Pak Jis. Bisa ditukar. Punten Pak Haji. Nggih, mangga. Untuk apa namanya? Pakai PBL apa PJBL, Pak? Bebas. Monggo bebas, betul ya. Nggih. Bebas, betul ya. Atau mungkin Pak silakan. Yang penting kan gini Bapak Ibu ya. Itu kan dasar Bapak Ibu menentukan apa? Menentukan model itu kan dasarnya apa? Dasarnya adalah pertama didasarkan identifikasi masalah. Masalahnya apa? Oh, hasil belajar. Kemudian apa? Hasil belajar di materi apa? Oh, ternyata materi X itu loh ya. Loh. Materi X ini kemudian panjenengan analisis untuk pembelajaran materi X ini yang paling tepat loh itu loh ya. Yang paling tepat, yang paling bagus adalah model pembelajaran Z loh gitu ya. Model pembelajaran Z ini sudah Bapak Ibu cermati, analisis ini terbaik gitu loh ya. Lah kemudian baru Bapak membuat judul ya, meningkatkan hasil belajar Quran hadis dengan model pembelajaran Z kan gitu ya. Gitu Bapak Ibu ya. Monggo bebas itu nggih untuk menentukan PPL. Nggih, monggo. Bapak. Monggo silakan, Pak. Ya punten, berarti saya tuh tadi direvisi ya Pak ya. Berarti ya, yang salah itu banyak pisannya Pak. Cuma. Lah itu Pak, makanya sekali lagi ya itu kalau yang baca saya kan masih bisa gejekan Pak itu ya. Tetapi kalau nanti yang baca betul ya guru pamong gitu ya loh, yang baca dosen lain gitu ya loh, termasuk panitia loh. Ini betul ya. Jadi yang pertama mapel Bapak kan mapel PAI itu ya. Tentu saja elemen Bapak adalah PAI gitu ya. Oke lah, mungkin sebagai pembanding, dia tadi pembanding panjenengan punya teman, punya PTK bagus gitu ya. Oh, teman itu ternyata guru PPKN gitu ya. Loh, misalkan itu ya. Lah itu ya aja, artinya bahwa sebagai acuan aja gitu ya, sebagai acuan gitu ya. Nah, kemudian nanti kan Bapak membuat rancangan sendiri sesuai dengan mapel Bapak gitu ya. Gitu berarti maksudnya sesuaikan dengan kondisi PAI-nya. Berarti tugas yang dilaksanakan berarti proposal PTK-nya Pak? Iya, baru proposal ini Pak, baru rencana ya. Baru bab 1 sampai ya bab 3. Ya, baru proposal itu ya. Baru proposal ya. Oke. Berarti tugas yang semangat proposal. Iya, oke, betul Pak, proposal. Siap Pak. Judulnya proposal. Oke. Ya, baru proposal ya. Jadi kalau nanti kok ada bab 4 saya kembalikan Pak ya. Saya kembalikan. Iya, kalau nanti wah ini Pak saya saking semangatnya Pak. Betul. Pak, saya langsung kapok
Pak. Wah, Pak Emin Malah- paling malah- semangat, malah Pak. Saya kembalikan Pak. Ya, sampai Iya. Beliau guru telatan, Pak. Iya. Mantap Oke, pemainnya. Mangga kalau masih ada yang lain. Izin bertanya Pak. Oke, oke, monggo. Itu Pak Ripsa. Pak. Mangga Pak Ripsa. Siapa dulu ini tuh? Oh iya. Monggo Pak, oke, monggo. Ini Pak untuk judul Pak. Itu harus spesifik berarti Pak ya. Eh, Kalau judul saya anu, Pak. upaya meningkatkan hasil pembelajaran pada materi larangan pergaulan bebas dan mendekati zina di SMA Negeri 1 Babakan di kelas 10D gitu Pak. Oke, bisa itu Pak, sudah. Oke, sudah spesifik itu Pak. Artinya karena PTK ini kan problematika, terutama problematika atau masalah hubungannya dengan pembelajaran di Mapel itu loh ya. Tentunya kan Mapel sesuai dengan Mapel Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu selaku guru Mapel PAI tentunya kan masalah ini berkaitan dengan hasil pembelajaran PAI. Untuk materi bebas Pak itu ya, bebas dalam arti panjenengan sesuai dengan masalah yang panjenengan temukan. Kalau masalahnya itu di akhlak berarti ya materi tentang akhlak. Kalau materi yang bermasalah itu misalkan di ibadah sholat ya materi tentang sholat. Ya betul gitu Pak, ya, sudah sesuai itu. Ya. Kemudian satu lagi Pak untuk ini Pak hasil pembelajarannya itu kan harus dicantumkan juga gitu ya. Berapa anak yang nilainya di atas KKM, berapa anak yang di bawah. Pak, kemudian iya. Ya, itu kan dilihat dari hasil setelah melakukan siklus 1 kalau nggak salah. Gini Pak, gini. Bahwa kalau latar belakang itu belum ada siklus Pak. Belum ada tindakan, betul, gitu ya. Pak. Belum Pak. ada tindakan. Makanya di deskripsi itu ya, di deskripsi itu bahwa berdasarkan hasil tes yang lalu, betul ya, bahwa anak-anak itu nilainya masih rendah, betul ya. Lah, karena masih rendah, maka guru kemudian akan meningkatkan, betul ya. Dengan model pembelajaran tadi, gitu loh ya. Lah kemudian bagaimana tindakannya di pembelajaran, lah kemudian dirancang di PTK ini, gitu ya. Dirancang di PTK ini, gitu ya. Lah, jadi kondisi awal itu namanya kondisi prasiklus Pak. Prasiklus sebelum siklus. Makanya di deskripsi itu loh ya. Itu bisa berdasarkan itu ya hasil belajar sebelum tindakan dalam kurung prasiklus itu ya. Siswa yang hasilnya di bawah KKM itu berjumlah 10 anak itu ya. Sedangkan siswa yang sudah tuntas ada 15 anak itu ya. Itu perlu disebutkan Pak. Oh, iya. Karena itu sebagai dasar apa? Data awal sebagai pijakan itu ya. Jumlah itu perlu dimunculkan. Karena apa? Karena dari 10 anak yang belum tuntas itu nanti masih ada enggak atau udah pulang? Ada tindakan kedua, ada tindakan pertama, siklus pertama, betul ya. Setelah melakukan tindakan siklus pertama, kemudian nanti kan Bapak Ibu melakukan evaluasi tes tadi ya. Setelah dites ternyata anak ada peningkatan, betul ya. Berdasarkan hasil tes siklus 1, itu ya. Anak yang tuntas 10 anak menjadi 13 anak. Itu ya Bapak Ibu ya. Untuk siklus 1 dan siklus 2 itu berarti dengan besok lagi nanti. pendekatan yang sama gitu Pak, PBL semua. Atau siklus 1 non PBL, siklus 2-nya PBL. Bisa gini Bapak Ibu, itu kan Bapak Ibu judul Bapak Ibu itu model yang diterapkan berapa model itu ya. Berarti kalau dalam judul sudah disebutkan tuh Bapak Ibu nggih? Iya. Oke, nggih. Ya artinya
contohnya begini Bapak Ibu. Di judul itu kan upaya meningkatkan hasil belajar, betul ya? Pada PAI, pada materi misalkan ya, pada materi tadi sholat misalkan ya, pada siswa, gitu, melalui, gitu loh Pak Nggih. Kan sudah betul ya, melalui Iya, Pak. model lah itu sudah disebutkan di judul itulah. Lah kemudian tindakannya tetap dalam model itu, gitu loh ya. Hanya tindakannya atau KBN-nya itu dibuat 2 kali pertemuan, gitu loh ya. 2 kali tindakan, itu loh ya, atau 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama dengan pertemuan kedua itu kan harus berurutan, betul ya? Pak, maksudnya berurutan gitu nggih. Kalau PTK kan berurutan, Pak nggih. Nggih. Jadi artinya materinya itu loh berurutan, betul ya nggih? Artinya kan nggak bisa Bapak Ibu misalkan siklus 1 materinya tentang sholat, siklus 2 wudhu loh. Itu kan terbalik itu loh ya. Artinya nggak runut itu loh ya, nggak runut itu loh ya. Artinya kan berurutan gitu nggih, berurutan, betul nggih. Jadi nanti gini Bapak Ibu, untuk modal mungkin masih bisa sama, betul ya. Karena di judul itu sudah Bapak menentukan modelnya apa gitu loh nggih. Hanya gini Bapak Ibu, antara siklus 1 dengan siklus kedua perbedaan. Apa perbedaannya? Setelah siklus 1 dilakukan, kemudian dievaluasi, itu ya, itu ya. Kemudian ternyata hasil pembelajarannya, betul ya, hasil pembelajarannya itu belum mencapai target, itu ya, belum mencapai target. Kemudian maka perlu tindakan siklus kedua, kan itu Pak nggih. Sehingga muncul siklus kedua. Lah kemudian di siklus kedua nanti kan Bapak melakukan pembelajaran itu ya. Melakukan pembelajaran. Lah kemudian bedanya dengan siklus 1. Dengan siklus 1 itu ya. Ya misalkan ya berdasarkan hasil observasi, di siklus 1 ditemukan kekurangan itu ya, kekurangan. Kekurangan itu apa? Oh ternyata keaktifan anak masih kurang, itu ya. Kurang ini disebabkan karena apa? Karena pengelolaan kelasnya itu mungkin kurang mendukung. Tempat duduk itu loh Pak ya, kurang mendukung. Sehingga apa? Sehingga di siklus kedua itu sudah muncul perubahan. Apa perubahannya? Perubahannya adalah tadi masukkan dari siklus 1. Di siklus 1 itu ternyata pengelolaan kelas itu kurang mendukung gitu ya, sehingga pengelolaan kelasnya kan diperbaiki gitu loh Pak ya, diperbaiki gitu ya. Berarti tempat duduk posisi dirubah itu loh ya. Lah ini sudah wujud apa inovasinya, bedanya antara siklus 1 dengan siklus kedua gitu ya. Itu nggih Bapak Ibu. Nggih Pak. Jelas Pak. Mungkin ada yang lain monggo Bapak Ibu. Iya Pak. Izin bertanya Pak. Iya monggo. Untuk PPL misalkan kita pakai modulnya itu PJBL ya Pak. Nah terus nanti digabungkan dengan P5-nya itu bisa nggak Pak? Oke. Digabungkan dengan P5. Yang jelas gini Bapak Ibu ya. Untuk P5 itu kan artinya kemarin kalau artinya prakteknya loh Pak ya. Prakteknya nanti tersendiri ya. Artinya kalau modul BJBL itu kan erat hubungannya dengan tema materi ya, tema materi PAI betul ya. Sedangkan kalau modul ajar kemarin kan sudah sudah Bapak Ibu yang mulai dimensi elemen itu kan ada elemen tersendiri maksud saya gitu loh. Ada elemen tersendiri. Ya sebaiknya kalau Bapak Ibu
Iya. Oke, monggo. Kalau misalkan elemennya itu masih nyambung dengan materi yang diajarkan itu gimana, Pak? Oke. Artinya Iya. mungkin Bapak Ibu untuk untuk P5-nya itu terintegrasi dengan pembelajaran PAI Iya. itu maksudnya gitu. Iya, betul. Nggih, monggo Iya, lah. Pak. Nggih, monggo Bapak Ibu silakan. Oh iya, makasih Pak. Nggih, bisa. Yang penting Bapak Ibu, yang penting kan artinya pada waktu P5 berarti yang ditekankan kan, yang ditonjolkan itu praktek P5-nya, maksud saya gitu. Praktek P5. Iya. Oke, monggo bisa, Pak. Ya, memang ada Pak, ada 2 model. Ada model yang tersendiri di co-kurikuler hari Sabtu, gitu ya. Proyeknya itu maksudnya itu ya. Ada yang kan memang ada 2 model Pak itu untuk P5 itu. Ada yang berdiri sendiri gitu ya di dalam bentuk kegiatan kurikuler biasanya hari Sabtu khusus, tetapi ada yang kebijakan itu tergantung sekolahan. Ada yang kebijakannya itu terintegrasi di masing-masing mapel. Iya. Oke, monggo itu bisa juga. Ya, makasih Pak Dosen. Oke, monggo. Mangga kalau masih ayah. Yang penting Kholis, Pak, Bapak tadi Ibu. Pak mau nanya Pak. Oh, mangga Pak Kholis. Ayah naon dia mah. Kumaha Pak Kholis? Itu masih mic-nya masih di belum di on kan mic. Ya, maaf. Mangga. Jadi sebagaimana penjelasan Bapak waktu kemarin, jadi yang lebih mudah itu kan tentang hasil ya Pak. Betul. Jadi kalau hasil itu bebas, apakah mau menggunakan model ataukah mau menggunakan metode, itu terserah ya Pak ya. Terserah. Iya, betul terserah. Monggo. Oke, itu sing tahu kan guru ya, panjenengan artinya untuk memecahkan masalah itu melalui apa itu ya, melalui apanya itu yang tahu persis kan Bapak Ibu. Oke, monggo. Ya Pak. Cukup Pak. Bebas Pak itu. Oke. Yang penting nanti prosedurnya sesuai dengan kaidah PTK itu aja. Termasuk tadi langkah-langkahnya, misalkan perencanaan kan langkah-langkahnya tadi loh, inti pokok di pelaksanaan tadi kan ada 4 langkah tadi ya, mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian observasi, refleksi itu loh ya. Tuh, sementing nanti prosedurnya sesuai itu. Karena nanti di laporan bab 4, di laporan bab 4 itu ya harus sesuai bab 3 tadi. Oke, masih ada? Ya, kalau tidak ada mungkin sudah cukup ya. Ya, oke. Jadi besok kita masih masih ketemu Vicon PTK, betul ya? Nah, mudah-mudahan sudah ada yang diupload sehingga nanti saya bisa berkomentar sesuai uploadan Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti di hari Sabtu Bapak Ibu, di hari Sabtu kita kan nanti ada jadwal review ya, kalau nggak salah ada review ya, atau reviewnya terakhir Pak, review saya kurang tahu. Ya, nanti untuk review ya, nanti saya juga mohon masukan kira-kira Bapak itu, karena guru pamong nanti kan juga harus sinkron ya, artinya kalau kita tetap jam 3 ya, nanti saya menginformasikan ke Pak Abdul Hakim seperti kemarin ya, jam 3 kita mulai. Hitung ya Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada, saya rasa untuk kuliah sore ini ya sekali lagi jangan sampai PTK ya menyebabkan Bapak Ibu malah tambah panik. Santai aja Bapak Ibu ya, pokoknya sementing dikerjakan itu ya. Kemudian saya nilai cukup aktif, artinya walaupun ada yang terlambat, tetapi kan terlambatnya itu masih tidak terlalu lama itu ya. Artinya pada waktu panitia fakultas ngontrol itu, ternyata tugas-tugas Bapak Ibu sudah
komplit gitu ya. Termasuk saya juga kan berusaha untuk menilai pun secepatnya itu ya, sehingga nanti pada waktu dilihat baik Jakarta maupun fakultas itu kita sepakat untuk aktif, kompak gitu ya, sehingga mudah-mudahan mulai awal sampai akhir nanti lancar. Mungkin gitu ya, Bapak Amin Ibu. ya Allah. Amin. Ya, mari ya, monggo kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Nah, Kolis, yang sudah kirim file